Bab 97 Peta Langit muncul. Naga ungu muda adalah Raja Naga pendamping yang legendaris. Itu pasti ada di sekitar. Bahkan jika naga-naga itu menemukannya, mereka tidak akan membunuh mereka. Semua orang menghibur diri mereka sendiri seperti ini. Para prajurit Yin dan prajurit surgawi di belakang tampaknya memiliki tabu dan tidak ingin mendekat ke sini, mengawasi dari kejauhan. Geraman pelan. Raja Naga Ungu melewati area dekat monumen suci dan pergi ke hulu sepanjang sungai darah. Sungai darah dengan bau mayat yang menyengat ini benar-benar sungai yang berkelok-kelok. Ini sangat berliku dan berliku. Boom! Terdengar ledakan keras. Cahaya dari monumen suci itu melesat ke langit, dan tombak emas, serta segel kereta bawah tanah hitam terlempar. Hati Xiao Chen terguncang, karena ketika monumen suci itu mempesona, mereka datang ke belakang monumen suci. Dari samping, dia samar-samar melihat beberapa pola dalam cahaya ilahi. Dia sangat bersemangat. Itu adalah kelanjutan dari peta pemurnian Qi yang diberikan Tuhan. Itu adalah bagian tambahan dari kekuatan misterius yang dia selalu diimpikan. Monumen ilahi di Long Island memang sama dengan yang abadi. Prasasti kuno yang menekan Sungai Kuning memiliki hubungan yang erat. Petik 2. Xiao Chen, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak cepat pergi? Liu Mu melihat Xiao Chen berdiri diam dan mau tidak mau menarik pakaiannya. Kalian pergi dulu, saya mengikuti. Xiao Chen dalam keadaan linglung. Dia benar-benar tertarik dengan diagram pemurnian Qi samar yang diberikan Tuhan. Apakah kamu gila? Liu Mu mendorong Xiao Chen dengan keras. Pedang iblis dugu di sebelahnya mencibir, huh. Apakah Anda ingin menghafal peta pemurnian Qi pada prasasti kuno? Saya menyarankan Anda untuk melepaskan niat ini. Siapapun yang telah mempraktikkan peta pemurnian Qi pada prasasti kuno di Long Island, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Biksu Yizhen juga datang setelah mendengar suaranya, dan berkata, Xiao Chen, jangan mengingat diagram pemurnian Qi dengan sia-sia. Ini adalah metode yang tidak dapat dipraktikkan. Menurut legenda, seseorang telah memperoleh diagram sisa di masa lalu. Namun setiap orang yang mempraktekkan diagram ini meninggal secara tragis. Tidak masalah, kamu duluan. Xiao Chen menatap monumen kuno itu seolah-olah dia kesurupan. Tapi cahayanya telah memudar. Pola-pola itu telah menghilang. Pada saat ini, ada seruan dari depan, seolah-olah Raja Naga Ungu telah memimpin semua orang ke sana. Di tempat yang aneh, Liu Mu dan Biksu Yizhen saling berpandangan, dan membawa Xiao Chen maju bersama. Terlihat bahwa mereka khawatir akan terjadi sesuatu pada Xiao Chen. Pada saat ini, tanduk naga leluhur, Buddha, dan Bagua, kuningan, dan banyak mantra naga liar sekali lagi meledak ke arah monumen suci. Cahaya cemerlang memancar dari monumen kuno, dan peta langit muncul kembali. Kali ini, dua sinar cahaya menakutkan keluar dari mata Xiao Chen. Seolah-olah mereka itu nyata. Pikirannya seolah keluar dari tubuhnya dengan dua cahaya ilahi. Pada saat ini, dia merasakan nafas yang luas, perubahan, dan tahan lama datang ke arahnya. Sebuah ukiran batu kuno terpatri dalam di benaknya. Itu benar, itulah peta langit lanjutan dari teknik yang dia praktikkan. Selain itu, pada ukiran kompleks yang tumpang tindih, dia juga menemukan 4 sansu, yang merupakan jurus pembunuh misterius. Meski hanya 4, tapi bagi Xiao kejutan bagi Chendi juga hebat.
Tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk mencerna dan menyerap peta pemurnian Qi yang diberikan Tuhan berikutnya dalam waktu sesingkat itu, jadi dia hanya bisa mengingatnya dengan kuat di benaknya. Namun, 4 nada Sansu terasa familiar. Setelah identifikasi yang cermat, dia menemukan bahwa dia sepertinya pernah melihat skala Sete. Nah, cakar sebelumnya. Yang pertama dari 4 Sansu sangat mirip dengan Sansu pembunuh dewa, tetapi itu jauh lebih dalam daripada Sansu pembunuh dewa. Semakin banyak Xiao Chen memikirkannya, semakin dia menjadi lebih khawatir. Terkejut, saya menemukan dewa pembunuh bumi Sansu sebelumnya di dekat pagar pembatas monumen. Dibandingkan dengan entry pertama di monumen, itu benar-benar berbeda. Itu tidak ada bandingannya, dan misteri di baliknya tak terlukiskan. Kemudian, Xiao Chen menemukan bahwa 4 gerakan Sansu pada prasasti suci semuanya dapat dilacak dalam gerakan pembunuhan yang tercatat di pagar pembatas prasasti tersebut. Gerakan kedua dari 4 Sansu sebenarnya agak mirip dengan 3 serangan balik pemberontakan. Tanda ketiga Sansu agak mirip dengan 8 metode penekan setan, dan tanda keempat Sansu agak mirip dengan 5 pembunuhan. 4 tanda Sansu di monumen dewa kuno hanya 4 gerakan, tapi sangat sederhana. Diagram ukiran bumi sangat merangkum perubahan yang tak ada habisnya. Mungkin inilah yang disebut kesederhanaan jalan bumi. 3 gaya counter chaos yang legendaris, 8 metode menekan setan, dan 5 pembunuhan disintegrasi semuanya dapat berevolusi dari 1 Sansu, dan lebih dari itu berkali-kali lebih mendalam dan agung. Jalan hebat menuju kesederhanaan. Jalan hebat menuju kesederhanaan. Xiao Chen membisikkan 4 kata ini berulang kali, dan 4 Sansu terakhir diberi nama olehnya, Dewa Pembunuh, Pemberontakan, Penekan Iblis, dan Penghancuran. Kamu di sini apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri? Liu Mu dan Biksu Yizhen menggendongnya ke depan. Melihat dia sedang kesurupan, mereka mau tidak mau mengguncangnya dengan kuat. Xiao Chen terbangun dari keadaan ilusi itu, dan suasana hatinya yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang. Berkata, saya baik-baik saja. Saat itulah Liu Mu dan Biksu Yizhen melepaskannya. Apa yang terjadi di sana? Xiao Chen melihat ke depan dengan heran. Mereka sudah berada lebih dari 100 meter di belakang, dan darah di depan mereka begitu cerah. Raja Naga Ungu membawa kita pergi. Sesampai di sini, mungkin ada cara untuk melarikan diri. Petik 2. Di daerah ini, tidak banyak bangunan kuno. Ada banyak kesuraman dan kabut darah di dekat sungai darah. Tampaknya ada platform tinggi kuno yang penuh penindasan dalam cahaya darah di depan langit. Xiao Chen dan yang lain bergegas mendekat. Mereka menemukan bahwa itu adalah sebuah altar kuno, seluruhnya terbuat dari batu-batu besar hitam, dengan tinggi 20 meter, penuh dengan perubahan waktu, di sekelilingnya terdapat banyak loh batu lebih dari 2 meter tinggi. Dan cong cahaya darah langit dan bumi berasal dari loh batu itu, seolah-olah mereka melindungi altar kuno. Sungai darah mengendalikan altar kuno, dan kemudian mengalir ke kejauhan. Tampaknya cahaya darah juga berkaitan erat dengan sungai darah. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah ini pengorbanan darah yang legendaris. Mungkinkah sungai darah mengalir khusus untuk altar kuno? Hampir semua penggarap yang masih hidup di kota kuno melarikan diri ke sini. Tapi, sekarang jumlahnya hanya 17 atau 18. Lainnya semua orang mati. Di sini Xiao Chen melihat Kailo, ilusionis jenius musuhnya. Namun,
Tak satu pun dari mereka mengambil tindakan. Ini sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Raja Naga, ungu meraung. Kemudian dia melompat dan terbang melintasi sungai darah. Ia melintasi pagar pembatas monumen batu. Ia bergegas menuju cahaya berdarah dan muncul di depan altar kuno. Ia menoleh ke belakang dan meraung beberapa kali, seolah memberi isyarat semua orang untuk mengikuti. Selusin pembudidaya saling memandang dan bergegas ke altar untuk meninggalkan orang mati. Kota ini tampaknya tidak mungkin, namun mereka tidak dapat lagi berpikir terlalu banyak, karena ada getaran di kejauhan. Prajurit Surgawi dan para prajurit surgawi. Tentara Yin mengikuti mereka ke sini mengitari monumen suci dari jarak jauh, dan ada lebih banyak roh jahat. Mereka semua bergegas. Langit juga dipenuhi dengan kerangka burung. Yang lebih parah, banyak rumah kuno yang tidak lagi damai. Ada ledakan dari raungan melengking, dan mereka pastilah roh-roh jahat yang super. Penggarap tidak ada lagi keraguan. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, lebih baik ikuti Raja Naga Ungu dan mencobanya. Lebih dari selusin orang melompati lautan darah dan melintasi pagar pembatas monumen batu. Sepanjang tangga batu kuno yang penuh dengan nafas waktu. Semua orang dan Raja Naga Ungu berjalan ke altar. Platform batu telah mengalami angin dan embun beku yang tak ada habisnya. Tidak hanya di sana yang diukir gambar matahari, bulan dan bintang, tapi banyak juga gambar orang zaman dahulu, tapi tidak mungkin bisa menebak apapun. Saat mereka berjalan menuju altar, semua orang semakin heboh. Banyak ditemukan ukiran naga liar yang berdarah-darah, yang membuat Raja Naga Ungu di atas mereka tampak sangat marah. Dia terus mengaum. Pada saat ini, sekelompok besar roh jahat bergegas ke altar kuno dalam kabut hitam. Mengaum, aura tragis dan jahat memenuhi udara. Dan langit seperti awan gelap. Tidak hanya ada kerangka burung, tetapi ada juga banyak roh jahat tak dikenal yang bisa terbang. Mereka semua menatap tajam ke arah altar kuno, tetapi untuk saat ini mereka tidak melihat ke semua orang. Peluncuran sebuah serangan. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Seseorang berkata dengan terkejut, roh-roh jahat ini mengelilingi kita. Mereka tidak akan memperlakukan kita sebagai korban. Apakah kamu ingin mengorbankan kami hidup-hidup? Roh-roh jahat semakin banyak berkumpul. Akhirnya mereka semua melolong. Biarkan area tersebut bergetar. Raja Naga Ungu tampak sedikit cemas, dan dia terus melihat ke atas. Melalui celah antara roh jahat yang melayang di udara, dia bisa melihat matahari darah yang akan menggantung tepat di atas kota kuno. Saat matahari berdarah perlahan-lahan mendekati titik pusat, cahaya berwarna darah dari altar kuno bersinar dengan hebat. Altar ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Seolah-olah ia hidup, ia dengan panik menghisap sungai darah yang mengelilinginya. Cahaya menyilaukan melesat ke atas. Roh-roh jahat di sekitar sini berada dalam kekacauan, dan teriakan mereka terus berlanjut. Sepertinya dia sedang menyaksikan pengorbanan hidup terjadi. Tepat pada saat ini, sekelompok bangunan yang sangat dekat dengan altar tiba-tiba menjadi kacau, dan terdengar suara benturan yang keras. Rumah kuno yang paling megah di antara mereka runtuh. Jeritan itu memekakkan telinga. Tampaknya hantu jahat yang unik telah lahir. Semua orang terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota kuno.
Meskipun banyak rumah kuno mengeluarkan suara-suara aneh pada tahap ini, tidak ada preseden runtuhnya rumah-rumah tersebut. Kemudian cahaya putih keluar. Saya melihat seekor binatang berbulu lucu bergegas ke atap rumah kuno lainnya. Binatang seputih salju itu berkedip marah dengan matanya yang besar dan cerah. Melihat reruntuhan, saya mengeluarkan suara, bip mengoceh, menyebar ke telinga semua orang. Oh, hantu ganas itu meraung, mengguncang roh-roh jahat yang terbang di udara. Setelah hampir terjatuh, seorang pria jangkung mengenakan pakaian kuno keluar dari reruntuhan. Ah, bagaimana mungkin? Itu, semua orang terkejut, karena itu adalah malaikat tanpa kepala. Dia benar-benar bisa mengeluarkan suara, dan dia memiliki sayap emas, yang berarti dia adalah dewa legendaris. Bagaimana dia bisa berada di rumah kuno? Dan dia telah kehilangan akal. Namun, jika Anda merasakannya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa tidak ada jejak aura suci dalam dirinya saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat yang menakutkan. Malaikat bersayap emas tanpa kepala menerkam binatang seputih salju itu. Rumah kuno itu runtuh dalam sekejap, dan asap serta debu yang tak berujung mengepul dari sana. Gerakan binatang kecil itu tampak sangat cepat, dan sayap emas tanpa kepala tidak dapat menangkapnya. Lalu, ia bahkan menyerbu ke rumah kuno lainnya. Malaikat tanpa kepala itu mengikuti dari dekat. Ada roh jahat yang kuat di setiap rumah kuno. Ketika beberapa rumah kuno runtuh, beberapa roh jahat yang mengenakan pakaian petani kuno telah keluar. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa dari mereka. Tapi kekuatan mengerikannya begitu menakutkan sehingga jauh lebih kuat dari roh jahat yang semua orang temui sebelumnya. Seekor binatang kecil seputih salju yang terlihat sangat lucu. Ini sebenarnya menyebabkan keributan besar. Terlebih lagi, ia mampu melarikan diri sepenuhnya setelah bergegas ke beberapa rumah kuno, sungguh luar biasa. Keke, teriak Xiao Chen. Dia telah mengenali Keke. Dia tidak pernah menyangka binatang kecil itu juga akan memasuki kota kuno. Beberapa orang telah melihat binatang kecil ini mengikuti Xiao Chen. Saya langsung mengingatnya. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa binatang kecil ini begitu ajaib. Anda harus tahu bahwa banyak penggarap telah memasuki rumah kuno sebelumnya dan tidak pernah keluar. Itu menjadi makanan roh jahat, tapi binatang kecil yang lucu ini menyerbu masuk lagi dan lagi, yang benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Tampaknya ia tidak takut, dia tampak terengah-engah, yang sangat lucu dan ajaib. Keke mendengar panggilan Xiao Chen dan menoleh dengan sepasang mata yang besar dan cerdas. Kemudian dia berlari dengan gembira seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang kerabat. Sepanjang perjalanan, kami melewati rumah-rumah kuno satu demi satu. Sekarang sangat ramai. Malaikat bersayap emas tanpa kepala dan roh jahat lainnya di belakang mengejar dengan ganas, terus-menerus menghancurkan rumah hantu kuno itu. Daerah itu dipenuhi asap dan debu. Semua orang benar-benar tercengang, binatang kecil ini terlalu sombong. Atau apakah dia terlalu manis dan polos? Dia bergegas menghampirinya dengan acuh tak acuh. Menyebabkan keributan besar, tidak bisa berkata-kata. Sementara Xiao Chen gugup dan khawatir tentang Keke, dia juga diam-diam meremehkannya. Mungkinkah orang-orang di belakang malaikat bersayap emas itu adalah yang abadi di masa lalu? Lagi pula, dia telah mengenali satu orang sebelumnya. Meskipun orang-orang ini adalah wajah-wajah yang asing. Namun tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada identitas serupa.
Rumah-rumah kuno yang bergemuruh runtuh satu demi satu. Keke hampir ditangkap oleh roh jahat. Xiao Chen sangat gugup hingga akhirnya mau tidak mau melompat keluar dari altar. Saya ingin menjemput Keke. Jangan pergi. Liu Mu dan wanita dalam kabut warna-warni mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Kekuatan hukum ruang dan hukum waktu menghentikan Xiao Chen. Untungnya, Keke baik-baik saja. Terlebih lagi, ia sebenarnya masih sempat melambaikan kaki kecilnya ke arah bidadari bersayap emas itu dengan marah. Akhirnya Keke berubah menjadi cahaya putih dengan suara mendesis, dan terbang sejauh puluhan meter, tepat di atas banyak roh jahat yang mengelilingi altar, lalu melompat lagi, menyeberangi sungai darah, dan bergegas menuju altar kuno. Keke sungguh luar biasa. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan rambut putih mulusnya bersinar dengan kilau kristal, seolah diukir dari akar kalsedon yang lembut dan jernih. Ditambah dengan matanya yang besar dan cerdas, ia sangat lucu. Ia benar-benar binatang kecil dengan kebijaksanaan besar di surga dan di bumi. Bab 98 Bepergian melalui luar angkasa. Keke, kenapa kamu ada di sini? Xiao Chen benar-benar khawatir tentang hal itu sekarang. Keke menunjuk ke arahnya dengan marah, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Ekspresinya sungguh lucu dan lucu, seperti anak kecil yang sedang marah, bib terus-menerus, seolah menyalahkannya karena membiarkannya begitu saja. Setelah Keke melompat ke sini, sudah terjadi kekacauan di bawah altar. Roh-roh jahat yang keluar dari rumah kuno itu sepertinya ingin bergegas menyeberangi sungai darah, yang membuat semua pembudidaya sangat khawatir. Namun, untungnya, setelah mereka mengeluarkan beberapa raungan yang sangat marah, mereka tidak mengejar ketinggalan sama sekali. Oh, lucu sekali. Si cantik tiada taraf Liu Ruyan tersenyum menawan, berjalan mendekat dan memeluk Keke. Namun, Keke sepertinya tidak menghargainya. Dia tidak suka berdiam di dada lembutnya dan langsung melompat ke atas kepalanya. Hal ini membuat Liu Ruyan merasa canggung dan malu. Pada akhirnya, kepala botak Biksu Yizhen membantunya keluar dari masalah. Keke melompat dengan suara, "Wus," dan melompat beberapa kali dengan rasa ingin tahu. Biksu Yizhen tidak marah, dia tersenyum, dan dia tampak seperti biksu dan Buddha yang luar biasa. "Keke, jangan main-main," Xiao Chen memeluknya. Namun, pada akhirnya Keke menatap ke arah Raja Naga Ungu, melihat Raja Naga legendaris. Ia tidak takut sama sekali, dan dengan berani melompat ke atas kepalanya. Hal ini kembali mengejutkan semua orang. Apa asal-usul binatang kecil ini dan seberapa beraninya? Oh, Raja Naga Ungu sangat marah dan mengayunkan kepala naga itu dengan keras, hendak menjatuhkan Keke. Ini adalah provokasi yang serius baginya, sebagai calon Raja Naga. Kepalanya ditunggangi oleh seekor binatang kecil. Sungguh tak tertahankan. Keke, Xiao Chen hampir tidak bisa berkata-kata. Binatang kecil ini terlalu nakal, kenapa dia tidak takut pada apapun? Dia dengan paksa menggendong Keke untuk mencegah Raja Naga Ungu menjadi gila. Menghadapi Raja Naga Ungu yang marah dan mengaum, Keke melambaikan cakar kecilnya dengan acuh tak acuh. Sepertinya itu mengatakan, "Aku tidak akan bermain denganmu lagi." Semua orang terdiam saat melihatnya. Pada saat ini, matahari yang berdarah bergerak ke tengah langit, seberkas cahaya darah ditembakkan, dan altar juga meletus dengan cahaya darah yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, semua orang merasa darah ada di mana-mana di depan mereka, dan di sanalah mereka berada, tidak ada adegan lain.
Ruang terdistorsi. Waktu juga menjadi kacau. Semua orang sepertinya telah memasuki terowongan ruang dan waktu, dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Cahaya darah menjadi satu-satunya hal yang ada di depan mata semua orang, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Semua orang merasa seperti terbang menembus awan, seolah-olah mereka bepergian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai cahaya darah menghilang, kehampaan yang sunyi muncul di hadapan mereka, seolah-olah mereka telah kembali ke keabadian. Tidak ada pemandangan di ruang khusus ini, kecuali suara nafas mereka di kehampaan yang gelap. Keheningan yang mematikan. Sepertinya ratusan juta tahun telah berlalu, dan sepertinya hanya sesaat telah berlalu. Setiap orang merasa waktu dan ruang tidak teratur. Kemudian, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus melewati langit seperti bintang jatuh. Xiao Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Bepergian dengan kecepatan tinggi seperti ini. Waktu seolah berhenti, dan tidak ada perasaan berlalu. Detak jantung dan pernapasan semua orang sepertinya terhenti. Saya juga tahu kapan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan gelombang energi beriak, tetapi tidak membahayakan tubuh semua orang, seperti gelombang air lembut yang membelai. Rumble. Di tengah suara keras, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, dan semua orang harus menutup mata. Saat semua orang membuka mata lagi, angin sepoi-sepoi bertiup menerpa wajah mereka dan sinar bulan terasa lembut. Saat itu malam yang tenang. Ada bintang di langit, dan sinar bulan bersinar seperti air dan tanah. Segalanya begitu damai dan tenteram. Rasanya seperti dunia yang jauh. Cahaya berdarah, aura jahat yang ganas, dan roh jahat yang tak ada. Habisnya, semuanya telah lenyap. Setiap orang berada di puncak gunung yang sangat besar. Tak jauh dari situ terdapat pavilion, jembatan dan air yang mengalir, serta keharuman bunga yang menyegarkan. Di bawah langit berbintang yang damai ini, semuanya begitu indah. Semua orang yakin bahwa mereka telah lolos dari kematian, kota. Akhirnya lolos, teriak seseorang dengan semangat. Xiao Chen menemukan bahwa tempat ini tampak familiar, dan Keke, yang duduk di atas kepala Raja Samsara, bahkan lebih gelisah dan memperhatikan sekeliling dengan waspada. Jarang sekali hewan gugup seperti itu menunjukkan ekspresi seperti itu. Seorang kultivator muda dengan gembira bergegas menuju mata air jernih tidak jauh dari sana, tetapi ketika dia melewati sebuah kuil kuno di dekatnya, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua orang dikejutkan oleh perubahan yang tidak terduga ini, dan ekspresi kegembiraan mereka hilang. Tidak ada yang tersisa. Di saat yang sama, seorang pejuang spiritual yang terbang ke langit tiba-tiba menghilang, sama menakutkannya di udara. Jangan berjalan sesuka hati, jangan dekat-dekat dengan kuil kuno itu, teriak Xiao Chen. Dia akhirnya ingat bahwa ini adalah gunung suci. Itu adalah tempat di mana banyak naga dan binatang buas pernah berkeliaran. Bukan jauh dari kampung halaman Keke, pohon keramat Babel sangat dekat, dan ia hampir mengalami kecelakaan di kaki gunung. Bagaimana Anda bisa sampai di sini, dan ini sudah malam? Apakah Anda benar-benar menjelajahi luar angkasa dan menghabiskan sebagian besar hari? Setiap orang memiliki keraguan. Raja Naga Ungu mengeluarkan raungan pelan dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bertindak gegabah. Tampaknya agak tabu tentang gunung suci ini. Di tanah suci banyak terdapat pepohonan yang rimbun, air terjun dan mata air,
serta banyak pendopo dan istana, terlihat seperti negeri dongeng, namun semua orang takut. Benar-benar aneh di sini. Daerah ini indah, tetapi di bawahnya tampak sangat terpencil. Seorang kultivator yang berdiri di tebing gunung berkata pada dirinya sendiri sambil melihat ke bawah. Benar saja, katanya, banyak sekali candi megah di bawah gunung suci tersebut, namun dasarnya sangat terpencil, hampir tidak ada tumbuhan. Gunung suci yang sangat besar ini berwarna coklat tua dan terlihat agak aneh. Terlihat jelas bahwa istana-istana tersebut telah berumur bertahun-tahun, dan beberapa di antaranya telah runtuh. Di mana ini? Apa yang terjadi? Para penggarap sangat gelisah. Kami melakukan perjalanan luar angkasa dan datang ke tempat yang tidak diketahui. Pejuang spiritual Liu Mu adalah yang paling mahir dalam kekuatan luar angkasa, dan dia dengan pasti memberitahu semua orang tentang kesimpulan ini. Wanita misterius yang mahir dalam hukum waktu berkata, kami butuh beberapa jam untuk sampai ke sini. Sekarang, bisa dimengerti kenapa tiba-tiba berubah dari siang ke malam. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun. Ia bercerita tentang pengalaman terakhirnya di kaki Gunung Suci. Sekarang, nasib mereka terhubung, dan hanya dengan bekerja sama mereka dapat bertahan hidup. Tak jauh dari situ, seorang wanita misterius yang diselimuti kabut warna-warni membelai tanduk Raja Naga Ungu, mencoba berkomunikasi dengannya. Setelah sekian lama, dia kembali dan berkata, Raja Naga Ungu secara tidak sengaja masuk ke istana kuno di kaki gunung, dan kemudian tiba di altar kota mati. Semua orang terdiam beberapa saat, dan Raja Naga Ungu masuk dari kaki gunung kota mati, tetapi ketika mereka menyeberang kembali dari kota mati, mereka sampai di puncak Gunung Suci. Bagaimana mereka bisa mencapai puncak dengan selamat? Pengalaman Xiao Chen, dan kejadian di mana kultivator menghilang begitu saja tadi. Semuanya menandakan bahwa mencapai kaki gunung itu penuh kesulitan dan bahaya. Ayo kita meraba-raba menuruni gunung. Tempat ini tidak lebih berbahaya dari kota mati. Seseorang memberikan saran seperti itu. Yang lain ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk meraba-raba menuruni gunung. Namun, setelah berjalan lebih dari 100 meter, terdengar jeritan, dan orang di depan menghilang begitu saja. Tidak ada kuil kuno di dekatnya, yang sungguh menakutkan. Mereka masih berada di puncak, baru saja meninggalkan kawasan terjal dan belum resmi turun gunung. Melihat istana kuno di kaki gunung, semua orang merasa pusing dan sadar akan bahayanya. Hidup atau mati ditentukan oleh takdir. Ayo pergi. Seorang kultivator sangat berani. Dia benar-benar memimpin dan bergerak maju lagi. Kali ini, semua orang bergerak maju sejauh lebih dari 50 meter, dan kultivator terkemuka menghilang begitu saja. Tidak ada waktu untuk mengeluarkan peringatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sedikit ketakutan, dan sekarang tidak ada yang mau berada di depan. Biarkan aku yang memimpin. Wanita misterius dalam kabut warna-warni berjalan ke depan dengan tegas, yang tidak bisa tidak dikagumi. Tidak, aku akan melakukannya. Xiao Chen menonjol dari kerumunan saat ini, karena dia ingat apa yang terjadi terakhir kali, dan menyelamatkannya 2 kali pada saat-saat kritis. Dia meletakkan kaki di tanah dan berkata kepadanya, binatang buas kecil, kamu harus menjauh dariku. Kamu harus menyelamatkanku di saat kritis. Petik 2. Bip, sayang,
Sayang, Keke sangat tidak puas dengan Xiao Chen menyebutnya binatang buas kecil, dengan lembut menjambak rambut panjang Xiao Chen dan menariknya, lalu mengangguk, mengedipkan mata besarnya dan melangkah mundur, lalu melompat ke punggung Raja Naga Ungu tanpa basa-basi. Roar! Raja Naga Ungu sangat marah, hal kecil ini justru berulang kali menyinggung perasaannya, benar-benar membuat Raja Naga marah dan ingin segera mencabik-cabiknya. Jangan marah. Wanita dalam kabut warna-warni menghibur Raja Naga Ungu yang akan menjadi gila, dan berkata, ini jauh lebih kecil darimu, berikan sedikit, Raja Naga pasti memiliki sikap Raja Naga. Jelas sekali bahwa wanita misterius itu akan dibujuk oleh Raja Naga seolah-olah dia masih kecil. Dengan raungan pelan, Raja Naga Ungu berbalik dan menatap Keke. Tapi Keke tidak lagi memprovokasinya, dan duduk diam di punggungnya, menatap Xiao Chen dengan gugup. Setelah berpindah arah dan berjalan beberapa puluh meter menuruni gunung, sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, cahaya ilahi meletus di area tersebut, dan Keke mengambil tindakan. Dia benar-benar menarik Xiao Chen kembali setelah menghilang. Semua orang tercengang dan melihat binatang kecil yang lucu ini dengan mata besarnya berkedip tak percaya. Bahkan Raja Naga Ungu menunjukkan ekspresi aneh dan menoleh untuk melihat Keke di punggungnya. Haha, Keke tertawa seperti anak lugu. Xiao Chen, yang berjalan melewati gerbang neraka, sepertinya merasakan sesuatu, lalu berbalik dan berkata, aku hanya merasa. Diselimuti oleh aura jahat yang tak ada habisnya, yang persis sama dengan aura di kota mati. Jika kita menghilang ke dalam gunung suci keluar dari udara tipis, aku khawatir kita akan terjebak lagi. Kembali ke kota mati itu mungkin tempat yang lebih berbahaya. Terlihat bahwa gunung suci yang sunyi juga penuh bahaya, dan kamu akan mati jika kamu tidak hati-hati. Setelah berjalan lebih dari 200 meter menuruni gunung dengan cara yang sangat mendebarkan, Xiao Chen hampir menghilang begitu saja sebanyak 3 kali, tetapi Kekeseng ditarik kembali dengan kekuatan magisnya yang aneh setiap saat. Namun, sesuatu yang buruk terjadi, karena Keke membuat gerakan, bip, yang sepertinya memberitahu Xiao Chen bahwa itu semakin sulit. Semua orang tidak bisa tidak terlihat khawatir. Berjalan ke tengah gunung, jumlah istana kuno akan bertambah besar, sehingga mustahil untuk menghindarinya. Semua orang sudah mengetahui aturannya. Semakin dekat mereka ke kuil, semakin berbahaya. Lalu bagaimana mereka bisa turun gunung suci? Ketika Keke menyelamatkan Xiao Chen untuk ke-6 kalinya, pandangan aneh muncul di mata Raja Naga Ungu. Cara dia memandang Keke benar-benar berbeda, dan kemudian dia benar-benar memancarkan cahaya ilahi, menyinari orang yang masuk, depan seorang kultivator ditarik ke belakang. Ternyata kekuatan magisnya mirip dengan Keke, tapi jauh lebih lemah dari Keke. Semua orang memandang Raja Naga Ungu dengan heran, dan tidak bisa tidak memujinya sebagai Raja Naga pendamping karena telah mempelajari keterampilan Keke begitu cepat. Namun ketika mendengar pujian semua orang, Raja Naga Ungu jarang menunjukkan ekspresi malu dan kesal. Harus dikatakan bahwa wanita misterius itu memiliki pemahaman yang sangat diam-diam dengannya, dan dia secara kasar menebak mengapa dia merasa malu, dan bertanya, apakah Keke menggunakan kekuatan magis klan naga? Raja Naga Ungu mengangguk kesal. Melihat hasil ini, semua orang tampak ketakutan. Keke menggunakan kekuatan magis klan naga. Saya kira itu saja. Saat itu adalah kota kematian.
saya melihat klan kerajaan seperti Raja Singa Naga dan Tyrannosaurus menggunakan kemampuan semacam ini untuk memenjarakan segalanya, menyapu semuanya, dan membunuh segalanya. Tidak hanya para pembudidaya lain yang melihatnya dalam kejutan besar. Keke dan bahkan Xiao Chen yang berjalan di depan berhenti dan melihat kembali ke binatang kecil seputih salju yang lucu itu. Namun saat ini, Keke menjadi sedikit bingung, memandang semua orang dengan mata terbelalak kebingungan, terlihat polos. Biksu Yizen melafalkan nama Buddha dan berkata, saya pernah melihat catatan tentang binatang aneh dalam kitab suci kuno. Tampaknya ada 2 atau 3 jenis binatang aneh yang tidak lebih lemah dari naga. Mereka terlahir dengan sifat yang tak tertandingi, spiritualitas dan dapat mempraktikkan kekuatan magis semua ras. Saya pikir Keke pasti dari ras itu, tapi sayangnya kitab suci kuno fokus pada agama Buddha. Catatan itu sangat umum dan tidak menggambarkan bentuk dan nama beberapa binatang aneh secara rinci. Bab 99, Promosi ke Surga ke-7. Status Sushushu. Keke meningkat tajam. Semua orang melihatnya dengan lebih antusias. Aku sangat ingin memeluknya dan menjadikannya milikku, tapi sayang sekali. Hal kecil tidak memahami mentalitas mereka. Sepasang mata besar memandang semua orang, sepertinya tidak puas karena mendapat begitu banyak perhatian. Sambil melambaikan cakar binatang kecil ke arah semua orang. Di sisi lain, dia mengeluarkan suara, bip, yang tidak puas, seolah sedang memprotes. Setiap orang memiliki suasana hati yang berbeda dan mulai bergerak maju lagi, tetapi mereka semakin dekat ke kompleks istana di bawah. Kilatan cahaya dan bayangan. Xiao Chen hampir menghilang, namun dipenjara oleh Keke seumur hidup. Tapi tampaknya ia sedang berjuang. Wanita misterius, Liu Mu, dan Yizen buru-buru datang membantu dan akhirnya menarik Xiao Chen kembali. Tidak, kita tidak bisa melanjutkan. Kalau tidak ada dari kita yang bisa mencapai kaki gunung hidup-hidup. Xiao Chen berhenti. Ia tidak mau mati, karena Keke bisa menyelamatkannya lebih awal, namun kini Keke semakin kesulitan, dan jika terus berlanjut pasti ia akan melakukan kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita menunggu di sini sampai mati? Petik 2. Semua orang panik dan tidak punya pilihan. Sebuah altar. Si cantik Liu Ruyan tiba-tiba berseru. Gunung suci yang besar itu sangat luas, dan sepertinya ada sebuah altar di balik tumpukan batu di kejauhan. Itu seluruhnya terbuat dari batu berwarna coklat tua. Semua orang berjalan dengan hati-hati. Alhasil, mereka saling berpandangan kaget. Sebenarnya di sini ada sebuah altar, tingginya sekitar 10 meter. Itu memancarkan nafas keabadian yang tak terbatas. Xiao Chen berkata, daripada mati terjebak di sini, lebih baik mencobanya. Petik 2. Hei, mari kita ambil kesempatan. Dugu Sword Demon setuju, meskipun dia sombong dan sombong. Tapi sekarang tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Semua orang berjalan ke altar kuno bersama-sama, yang memancarkan aura jahat yang ganas. Tampaknya telah disiram oleh darah. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tampaknya darah kering masih terlihat. Tepat setelah selusin orang berjalan, tidak ada respon dari altar kuno. Tampaknya ini hanya platform tinggi biasa. Pengorbanan darah. Platform tinggi ini sepertinya membutuhkan darah agar bisa berfungsi. Seseorang melihat darah kering di altar. Nasihat seperti itu dikeluarkan. Baik,
Mari kita masing-masing memercikkan darah. Petik 2. Semua orang memotong jari mereka dan membiarkan darah itu jatuh di atas altar, meskipun darahnya terbatas. Tapi saya bisa dengan jelas merasakan perubahan di altar, seluruhnya berubah menjadi merah dan berlumuran darah. Pada saat yang sama, bintang-bintang di langit benar-benar menembakkan berkas cahayanya. Berkumpul menuju altar kuno. Cahaya darah melesat ke langit, dan cahaya darah yang menyilaukan muncul di area ini. Pada saat yang sama, gambar aneh muncul, dan semua orang benar-benar melihat kota mati itu. Semua orang terkejut, mengira mereka akan kembali ke kota mati lagi, yang membuat mereka merasa ketakutan. Bagus, itu hanya sebuah gambar, bukan kemana tujuan mereka. Pertarungan masih berlangsung di kota mati. Sang Buddha, tanduk naga leluhur, dan Bagua Kuningan masih membombardir monumen suci, dan para naga juga mengambil tindakan. Roh-roh jahat yang tak ada habisnya mendekati lokasi monumen suci dengan roh jahat naik ke langit dan bumi. Yang membuat semua orang semakin ketakutan adalah ini. Sebenarnya ada lautan darah yang mengambang di atas kota mati itu. Ada juga gunung tulang di tengah air berdarah, dan ada kastil kuno dengan udara suram di gunung tulang. Ini, semua orang kaget. Bukankah ini ukiran di monumen? Itu benar-benar muncul. Ketika mereka berada di kota kuno, mereka dan Gan jelas melihat ukiran di depan monumen. Saat ini, gambaran itu masih muncul di benak mereka. Di bagian atas ukiran pada prasasti dewa terdapat lautan darah yang tak berujung, dengan ribuan gelombang dan ribuan gelombang darah. Segunung tulang putih berdiri di tengah lautan darah, dan di dalam tengah, banyak naga liar berlari kencang di langit. Tampaknya ia mengaum dan meratap. Banyak orang juga bergumul dengan Tuhan. Di bawah naga barbar dan para dewa serta manusia itu ada kota mati, penuh hantu. Pintu menuju neraka yang gelap terbuka sedikit, dan di dalamnya tidak ada kehidupan. Dan di bawah kota mati itu, terdapat tanah suci yang damai, dengan istana-istana kosong, pohon-pohon keramat yang mempesona, dan rumput yao di mana-mana. Namun, hanya ada sedikit garis besarnya. Itu sudah dekat dengan bagian bawah monumen suci, dan itu sulit untuk mengamatinya dengan jelas. Area yang lebih luas. Sekarang, lautan darah dan tumpukan tulang muncul. Kota mati juga muncul. Mungkinkah dikatakan bahwa memang ada tanah suci di bawah kota mati? Hati setiap orang penuh dengan keraguan. Ada berbagai tanda bahwa ukiran di tugu tersebut merekam dunia nyata. Darah yang menyilaukan memancar. Bintang-bintang di langit menembakkan berkas cahaya, yang semuanya diserap oleh altar kuno. Kemudian cahaya yang menyala-nyala meledak, dan sulit bagi semua orang untuk membuka mata. Namun mereka tahu bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke wilayah yang tidak diketahui. Tanpa keraguan, mereka mempertaruhkan hidup mereka. Bagaimanapun, altar itu bukan untuk perjalanan luar angkasa. Tampaknya itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Jika kesimpulannya benar, situasi setiap orang akan sangat berbahaya, karena kemungkinan besar mereka akan dipindahkan ke hantu suci tempat mereka menikmati pengorbanan, tapi mereka tidak punya pilihan. Saya hanya bisa mencobanya. Saya mengalami perjalanan luar angkasa lainnya, yang mirip dengan yang terakhir kali. Berkas cahaya terbang melalui kehampaan tak berujung seperti meteor. Tampaknya ada banyak sekali bintang yang bersinar saat mereka bergerak maju, dan mereka tampak berjalan di bawah langit berbintang yang cerah. Waktu menjadi kacau.
Sulit untuk memahami apakah waktu berlalu dengan cepat atau mengalir perlahan. Sampai cahaya menyilaukan meledak. Semuanya berakhir ketika mereka keluar dari ruang aneh ini. Angin dingin menderu-deru. Kepingan salju beterbangan, dan mata semua orang dipenuhi warna putih. Mereka sebenarnya berada di pegunungan bersalju. Ini adalah Gunung Daksue di sisi barat Laut Bon, Gunung Suci di timur, Laut Bon di tengah, dan Gunung Daksue di barat terhubung dalam satu garis lurus. Ini adalah tempat yang sangat istimewa daerah di Pulau Naga. Xiao Chen tidak menyangka bahwa di antara ketiganya ada hubungan yang sangat besar di antara mereka. Semua orang gelisah. Saya tidak tahu apakah saya keluar dari bahaya kali ini. Fajar menyingsing. Perut ikan putih sudah terlihat di timur. Angin dingin menderu-deru di pegunungan yang tertutup salju, dan kepingan salju menari-nari dengan liar. Dunia bersalju ini sangat dingin. Tidak akan ada teror yang tak terbatas di sini. Kami tidak akan dimakan sebagai korban. Suara seorang kultivator bergetar. Menghadapi ancaman kematian berulang kali dalam waktu sesingkat itu telah membuatnya merasa. Pikirannya menjadi sedikit rapuh. Tidak tahan lagi menerima pukulan. Setelah mengalami serangkaian bahaya, hanya ada 16 orang yang melarikan diri ke sini. Itu juga termasuk Raja Qin Guang dan Raja Samsara. Jika kita menghitung mereka sebagai manusia murni, mereka hanya 13 orang. Saat semua orang sedikit gugup, Keke bersorak, menginjak kepala Raja Naga Ungu dan melompat ke atas salju, berguling-guling dengan gembira, seperti manusia salju kecil yang bahagia. Raja Naga Ungu muda tampak sangat tertekan. Ia meraung ke arah Keke, yang jauh lebih kecil darinya, tapi tidak melancarkan serangan. Waktu mengalir dengan tenang. Badai salju telah berhenti. Cahaya pagi muncul di timur. Dengan pancaran sinar keemasan, inilah pagi yang penuh harapan. Semua orang berjalan dengan hati-hati di atas salju, mendaki puncak salju, dan memandangi pegunungan hijau di kejauhan. Di sini mereka tidak dalam bahaya. Tidak ada batasan di sini, kita diselamatkan. Seorang kultivator berteriak gembira, Paman U. Kailo, sang ilusionis, adalah orang pertama yang naik ke langit. Terbang menuju jarak dengan kecepatan tinggi. Yakin bahwa dia sudah keluar dari bahaya, dia harus melarikan diri. Kalau tidak, dia dan Xiao Chen pasti harus hidup dan mati. Sekarang bukan lagi waktunya untuk berada di perahu yang sama. Haha, pedang iblis Dugu tertawa, suaranya sekeras logam bergetar. Dia memandang Biksu Yizhen, Xiao Chen dan yang lainnya. Membawa pedang besi dan terbang menjauh, wanita dalam kabut warna-warni juga melayang pergi bersama Raja Naga Ungu, dan kemudian para pembudidaya yang masih hidup pergi satu demi satu. Liu Ruyan tidak pergi. Tersenyum tulus. Sebuah tangan giok memegang erat tangan Yan Qingcheng untuk mencegahnya melarikan diri, yang membuat gigi Yan Qingcheng gatal karena kebencian. Akhirnya keluar dari masalah. Setelah Liu Mu mengucapkan kata-kata ini, dia terjatuh di salju, dia terluka parah, kelelahan dan lemah. Setelah bersantai saat ini, dia tertidur. Kehidupan baru, sebuah transformasi. Biksu Yizhen tampaknya memiliki wawasan dan duduk di salju menghadap cahaya pagi. Sebagai seorang pejuang, fisik Xiao Chen jauh lebih unggul dari orang biasa. Meski merasa sedikit lelah, ia tidak punya niat untuk istirahat. Menggoda dia seperti mantra sihir kuno, dia bergegas ke pegunungan yang tertutup salju, meregangkan tubuhnya,
dan mulai mempraktikkan 4 gerakan membunuh di peta langit monumen dewa. Di bawah terbitnya matahari, di antara salju putih, Xiao Chen seperti naga nyamuk, melompat ke puncak gunung yang tertutup salju. Meninggalkan serangkaian bayangan, seperti cahaya ilahi yang melewatinya. Dalam suara gemuruh, itu benar-benar menghancurkan puncak gunung salju. Momentumnya sangat besar. Di kejauhan, Liu Ruyan dan Yan Qingcheng telah berubah warna. Biksu Yizhen yang sedang bermeditasi juga tergerak. Xiao Chen berdiri di atas gunung salju, tubuhnya yang tinggi dan lurus diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan oleh cahaya pagi, seolah-olah dia ditutupi dengan lapisan baju besi ilahi. Baru saja, dia benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari keempatnya. Sansu, itu hanyalah pembunuhan dewa yang pertama. Itu benar-benar menguras tenaganya, tapi kekuatannya sangat besar, menghancurkan puncak gunung salju. Jika dia bisa menggunakan keempat sansu tanpa batas, maka nampaknya tidak terlalu berlebihan untuk bersikap sombong terhadap orang lain yang satu generasi. Setelah beristirahat cukup lama, Xiao Chen mulai menampilkan sansu keduanya, Reverse Chaos. Namun masih sama seperti sebelumnya, dan kekuatan tindak lanjutnya tidak dapat mengimbangi. Setelah hanya mengerahkan sebagian dari kekuatannya, kekuatan di tubuhnya terkuras. Akibatnya, dia semakin menantikan 4 sansu, membunuh dewa, melawan kekacauan, menekan iblis, dan menghancurkan, dan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Kekuatan akan sangat menakutkan jika dia benar-benar menguasainya. Seberapa kuatkah itu? Setelah melakukan 2 sansu pembunuh dewa dan niluan, Xiao Chen masih merasa energi dan darahnya tidak lancar meski sudah cukup istirahat. Badan sepertinya sedikit tidak nyaman. Tentu saja dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia sudah merasakan hal ini sejak lama. Setiap kali dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dia akan selalu merasa seperti ini. Justru karena inilah dia menyimpulkan metode yang dia praktikkan. Tampaknya belum lengkap dan perlu ditindaklanjuti. Kali ini dia masuk ke kota mati dan hidup kembali. Ini benar kesempatan besar bagi Xiao Chen. Dia benar-benar menemukan bagian lanjutan dari peta pemurnian Qi yang diberikan Tuhan. Xiao Chen berdiri dengan tenang di puncak salju. Metode diagram pemurnian Qi yang diberikan Tuhan sangat istimewa. Anda tidak perlu bermeditasi untuk mempraktikkannya. Diagram surgawi yang terpatri di kedalaman pikiran Anda muncul pada saat ini. Dia mulai mengoperasikan Xuan Gong sesuai dengan diagram yang terukir. Benar-benar suka air dan susu menyatu. Ini memang merupakan bagian lanjutan dari peta pemurnian Qi asli, yang sepenuhnya melanjutkan metode pemurnian Qi asli. Xiao Chen merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dan Qi serta darahnya, yang tadinya lesu, benar-benar lancar. Stasiun ini berlangsung selama setengah hari, dan matahari bersinar di sekelilingnya. Salju putih di sekitarnya terpantul dengan cemerlang, dan energi spiritual dikumpulkan secara paksa dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya, kaki Xiao Chen berada 3 inci dari tanah, melayang di udara, dan tubuhnya mengalir dengan kilau samar. Setiap inci kulitnya seperti batu giok ilahi. Pada siang hari, Xiao Chen terbangun dari dunia seni bela diri misterius. Lapisan kecemerlangan kristal mengalir ke seluruh tubuh, dia secara tak terduga memasuki alam metamorfosis tingkat ke-7 dengan sangat alami dan damai, semua karena keterampilan misteriusnya semakin disempurnakan, dan dia dipromosikan ke alam baru dengan sangat damai.
Liu Mu sudah bangun. Dia terus menggaruk salju seolah kesurupan. Itu adalah mantra luar angkasa yang sangat misterius. Itu tertulis dari pagar pembatas tugu batu. Itu dianggap sebagai harta karun baginya, dan baik Xiao Chen maupun Yi Zhen tidak mengganggunya. Biarkan dia jatuh ke dalam kondisi kultivasi tanpa pamrih. Tidak ada air atau beras selama 2 hari. Biksu Yi Zhen membawa beberapa kelinci salju. Dia dan Xiao Chen menggunakan energi nyata untuk mencairkan salju dan mencuci daging kelinci, lalu menggunakan Suan Gong untuk memanggang daging kelinci dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Ini dapat dianggap sebagai jenis latihan alternatif. Bau daging akhirnya membangunkan Liu Mu dari kondisi kultivasinya yang tanpa pamrih, dan perutnya mengkhianatinya dan pikirannya mulai menangis gurgling. Yan Qingcheng, tawanan yang sangat cantik, tidak dianiaya, dan dia sendiri tidak menyadarinya. Bergabunglah dengan kami dan nikmati permainan liar di salju. Hanya Keke yang memandang semua orang dengan menyedihkan, menyentuh perutnya yang bengkak dengan menyakitkan, lalu menutupi matanya dengan sepasang cakar binatang kecil. Pasca bencana, beberapa orang cukup emosional. Akhirnya lolos dari kota mati. Bahkan di dunia es dan salju yang dingin. Saya juga merasa bahwa hidup ini begitu jelas. Dunia nyata dengan semangat dan vitalitas sangatlah indah. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.